Hola netizen yang tercinta, curhatan turis Malaysia Intan Nurliana yang memberikan penilaian negatif ketika berlibur ke Indonesia di media sosial ternyata berbuntut panjang. Bahkan dikabarkan hujatan hingga kecaman dari netizen Indonesia terhadap Intan Nurliana itu belum kunjung berhenti selama beberapa hari terakhir ini. Atas kejadian tersebut, Intan Nurliana sepertinya kena mental setelah dihujat habis-habisan. Bahkan akun TikTok Intan Nurliana tidak berhenti mendapat teror, bahkan banyak sekali bermunculan akun tiruan Intan di media sosial. Setelah sosoknya jadi incaran netizen Indonesia, Intan akhirnya memberi klarifikasi sekaligus pembelaan diri. Dalam unggahan di akun TikToknya, Intan mengaku salah dan sudah membuat video permintaan maaf. Ia mengaku memberikan rating 0 untuk Jakarta berdasarkan fakta yang ditemui dan dirasakannya selama di Jakarta. Intan pun juga memperlihatkan tangkapan layar komentar-komentar dari netizen Indonesia yang menghujatnya. Dengan tegas, Intan Nurliana tidak terima dan merasa terganggu. Intan Nurliana mengaku memberikan rating 0 untuk Jakarta bukan karena ingin menjelekkan Jakarta. Hanya saja Intan sekedar mengutarakan apa yang dirasakannya selama berlibur ke Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cewek Malaysia dia ke Jakarta, terus dia ngasih rating Jakarta itu 0 dari 10 karena yang dia temukan di Jakarta itu zong alias tempat yang jorok-joroknya. Masa dia ke warteg terus dia bilang itu restoran. Intinya money ya say, korang kalau nggak ada money nggak usah banyak cakap. Gue yakin lo pasti ke Jakarta nggak liburan kan. Kalau lo liburan ketemunya yang begitu, berarti perencanaan lo yang bodoh, lo nya yang bego. Jangankan di Jakarta, di Malaysia sekalipun pasti ada tempat joroknya. Di Paris tuh contohnya, atau di Jerman sini, ada tempat-tempat yang bau kencingnya. Sebenarnya postingan lo itu memprovokasi dua negara ya, tapi lo nya yang mulai. Lagian liburan ke Indonesia, carinya tempat-tempat begitu. Ada BI Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan mall-mall lain indah lainnya. Banyak tempat-tempat bagus di Indonesia, lo masa ketemunya yang begitu. Jadi kalau lo ke Indonesia nggak liburan, nggak usah banyak cakap. Oke, gue mau ikut komentar terhadap video yang lagi viral ini dari turis Malaysia yang bilang kalau Jakarta itu overrated. So, sebagai orang Indonesia yang pernah tinggal di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, gue lumayan kaget sih karena si adik satu ini seolah-olah nggak pernah ngelihat hal-hal seperti itu di Malaysia atau di Kuala Lumpur. Even you duduk dekat Bukit Bintang, dekat Bangsar ke, dekat apa lagi, KLCC, mana lagi, you pun akan tengok macam-macam tuh. Kedai-kedai jorok pun ada belakang Fahrenheit, Bukit Bintang. You tak percaya? Nih, saya bagi tengok ya. Nah, itu ada juga kan? Macam itulah. Kalau adik di travel low budget, kita faham karena you adalah student kan. Tapi you tak boleh bilang Jakarta overrated sebab itu tidak menggambarkan Jakarta secara keseluruhan. Budget adik nanti udah banyak, udah jadi orang kaya, oke? Kalau datang ke Jakarta, nanti datangnya ke daerah Senayan, datang ke daerah Kemang, Senopati, SCBD ya. Baru nanti boleh beri review Jakarta overall. Kalau sekarang you belum punya budget banyak and then you travel dekat Jakarta ni and then you visit only mungkin Tanah Abang ke, Tamrin ke, atau Pasar Senen ke, tak faham, you janganlah bilang Jakarta overrated ya. Teman-teman I pun dari Malaysia, dari KL datang Jakarta ni, mereka happy lah karena tempat-tempat yang abang bawa ni tidak yang kumuh-kumuh, tak yang low budget macam tu lah ya. Cewek Malaysia dihujat netizen Indo karena kasih rating 0 dari 10. Sebenarnya siapapun bebas sih berkomentar ya. Tapi nggak semua orang tuh bisa terima. Apalagi kampung halamannya dan tempat tumpah darahnya dijelek-jelekin. Bahkan perindavan sekalipun. Bulan kemarin adek sama nyokap gua ke Malaysia. Iya sih, dia bilang bagus. Karena emang adek gua prepare buat biaya liburan ke sana. Kalau minim budget sih itu rada-rada bingung juga sih. Yang 0 itu yang
dikomentarin atau isi dompetnya. Karena udah tahu sendiri kan ya, harga menyesuaikan kualitas dan fasilitas. Buat mbaknya jangan kapok ya datang ke Indonesia. Aslinya orang Indonesia itu ramah tamah kok dan pandai menghargai. Asal nggak disinggung aja deh lebih dulu. Ajak tuh keluarganya buat liburan lagi ke Jakarta. Tapi jangan lupa siapin budget biar bisa ke tempat-tempat yang tepat. Karena low budget itu emang gak enak banget. Mau naik taksi tapi cuma bisa sewa Gojek. Ya iyalah, panas-panasan dikit. Ini misal. Tapi sebenarnya komentar pedas itu patut sih didengar gubernur dan pemerintahan negeri ini agar bisa memperbaiki fasilitas wisata dimanapun. Gak cuma di kota-kota besar. Sebenarnya tempat-tempat yang sederhana pun bakal indah kalau dipoles dan dibersihkan. Apalagi dijaga dengan baik. Dan PR buat kita bersama, jangan buang sampah sembarangan. Buat kebaikan kita juga. Kira-kira mbak-mbaknya kalau ke India bakal kasih rating berapa ya di sosmed? Dan buat mbak-mbaknya sepertinya belum kenal ya seagresif apa netizen Indonesia. Jadi hati-hati ya ngomentarin orang Indo. Waspadalah. Netizen Indonesia itu paling berbahaya dan paling ditakuti di dunia. Apa pendapat kamu? Tulis di Iya, komen. Israel aja dilawan. Seorang turis Malaysia yang memberi rate sangat buruk 0 untuk ke Jakarta bernama Intan Nurlina, dan sejak kemarin pula saya selalu menolak itu karena saya menganggap itu nggak penting ya, itu cuman orang yang ingin terkenal secara cepat dan terbukti itu video dia itu ditonton langsung jutaan orang, dan itu alasan pertama. Dan yang kedua, saya pikir tanpa perlu saya turun pun akan banyak sekali orang Indonesia yang menghantam seperti itu, karena itu kan memang sengaja cari perkara ya. Dan yang ketiga, alasan saya ya memang hak dia lah untuk mereview seperti itu sesuai untuk dompetnya gitu kan, karena ya bukan cuma Jakarta, kota manapun di dunia kalau mau di review jelek seperti itu pasti ketemu jeleknya. Mau New York atau Paris gitu yang katanya kota cinta, katanya c'est la vie d'amour, itu juga kalau mau di review jeleknya ya banyak juga ya, pencopetnya gitu kan ya, ketidakamanannya di sana, terus gypsy-nya ya macam-macam gitu dari sisi yang berbeda dengan yang ditampilkan di iklan-iklan gitu kan. Nah, tapi hari ini kenapa saya bahas itu menarik adalah reaksi atas serangan dari Indonesia itu yang saya baca. Jadi beberapa orang Malaysia yang saya lihat ketika membaca serangan balik, melihat serangan balik dari Indonesia itu terhadap Intan Nurlina, dia mengatakan ada yang membela Intan Nurlina. Ya, apa yang dia katakan itu kan benar gitu. Kenapa kalian yang koyak? Kenapa itu? Padahal yang dia katakan itu benar. Ya ini menurut saya adalah reaksi Malaysiawi sekali gitu. Kenapa? Karena Malaysia itu mereka itu hanya melihat apapun itu, seperti sering saya katakan, mereka itu suka sekali mencubit tapi tidak mau dibalik dicubit gitu. Suka memukul orang tapi tidak suka balik dipukul. Apa yang dia katakan itu ya benar sih gitu kan. Tapi yang namanya kebenaran itu yang disampaikan kan nggak selamanya bikin orang suka, nggak ada yang bisa memaksa juga gitu kan. Ya contoh misalnya ada orang buta tersebut buta gitu, itu kan fakta, tapi mereka nggak senang, ya kemungkinan besar nggak senang gitu. Atau orang pincang mau bilang pincang gitu kan, kenapa kamu fakta, itu kan fakta gitu. Jadi begitu, bukan karena kita mengungkapkan fakta kita juga mengharapkan orang ya harus menerima fakta yang kita sampaikan gitu. Ketika orang menganggap fakta itu, pengungkapan fakta itu sebagai hinaan, ya orang lain marah itu hak dia gitu. Umpamanya orang buta, kamu sebut buta dan dia menganggap itu penghinaan, dia marah, ya hak dia. Atau orang pincang, kamu sebut pincang di depan mukanya, kemudian dia marah karena itu hak dia juga. Sama seperti reaksi terhadap Intan Nurlina ini gitu. Atau yang lebih gampangnya langsung ke Malaysia lah ya, fakta tentang Malaysia gitu. Fakta tentang Malaysia itu apa misalnya? Bahwa Malaysia dan Israel itu adalah dua negara bentukan British. Itu kan fakta. Dan fakta lain apa? Malaysia dan Israel adalah dua negara di dunia yang dalam konstitusinya masih membedakan hak-hak dasar manusia itu berdasarkan rasnya. Itu kan fakta, nggak ada yang bisa bantah ya, itu fakta gitu. Tapi apakah dengan penyampaian fakta itu siapapun menyampaikannya akan berharap orang Malaysia menerimanya dengan lapang dada, nggak akan ada serangan balik?
itu kan naif sekali. Nah, tapi itulah yang kenapa saya kemudian komentari video ini, saya nggak tertarik soal Intan Nurlinanya ya, tapi yang saya menarik di sini adalah reaksi dari orang Malaysia gitu yang nggak paham gitu, bahkan logika yang paling dasar gitu, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang lain, ada konsekuensinya kalau kita mendapat serangan balik atau kita mendapat kemarahan dari orang yang kita ungkapkan sesuatu yang tidak nyaman bagi dirinya itu gitu. Dan itu resiko ya, jadi nggak usah disalahkan juga orang Indonesia yang menyerang balik, yang mengorek-ngorek kekurangan negara kalian, yang menghantam Intan Nurlina, yang sampai dia kemudian buat drama untuk nggak lagi posting apapun di videonya itu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk kita orang Indonesia ya sekedar tahu ya, sebegitulah modelnya ya, pola pikir dari tetangga kita ini. Jadi gitu dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Habislah cewek Malaysia ini kena rujak dengan netizen Indonesia. Pasti kalian semua sudah lihat kan postingan yang viral tentang sisi negatif Jakarta, ini posting oleh salah seorang turis dari Malaysia. Jadi dia ini bilang Jakarta itu kotor, serabut, makanannya berkulat, restorannya kotor, banyak orang makan di pinggir jalan, banyak tikus sebesar kucing di lorong-lorongnya. Ya, kalau tikus sebesar kucing gue juga lihat di sini bro. Wait, jadi tujuan gue buat video ini bukannya untuk membuli atau memperkeruh suasana yang sudah ada. Kalian ngerasa gak sih Indonesia dan Malaysia ini itu udah kayak kakak beradik? Secara geografis pun kita dekat, culture kita, makanan kita, bahasa kita pun kurang lebih hampir sama. Ya iyalah, kita kan negara serumpun, dan negara kita ini memiliki majority muslim yang sangat besar. Dan menurut gua adalah hal yang wajar ketika warga Indonesia marah melihat postingan itu. Begitu juga warga Malaysia ketika melihat postingan yang menjelek-jelekan negara Malaysia pasti marah juga kan. Harusnya kita saling menghargai dimanapun kita pergi, pasti di situ ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Dan tugas kita sebagai pengguna media sosial harusnya kita sharing benar-benar yang positif gitu. Jadi hal yang tidak baik itu kita jadikan pelajaran, dan hal yang baik itu kita ambil manfaatnya, sehingga tidak akan terjadi kekecewaan seperti ini. Karena kalian perlu ingat, media sosial ini punya jejak digital, dan jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Walaupun Anda sudah menghapusnya, banyak orang sudah save video Anda segala macam. Jadi jangan sampai orang mengingat Anda sebagai orang yang pernah, oh si itu ya yang dulu buat konten ini ya, kan gak enak kan. Dan menurut gue juga sebagai seorang yang sering buat konten, apalagi seorang Indonesia yang tinggal di Malaysia, gue memikirkan kedua belah pihak, gimana caranya konten gue nih nggak menyinggung satu sama lain. Ayolah teman-teman semua, gunakan sosial media dengan bijak. Berhubung ini juga sudah memasuki bulan Ramadan, ada baiknya juga kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini akan semakin lancar dan akan semakin dipermudah. Itu aja pesan gue. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari apa yang kita saksikan, ini adalah komentar-komentar dari para netizen yang tentu saja ada yang memberikan kritikan dan juga ada yang memberikan saran. Namun di sini sebenarnya masalah utamanya adalah ketika kita membandingkan negara lain ya dengan negaranya sendiri ketika kita berkunjung ke negara tersebut, dengan posisi adalah memberikan satu penilaian di luar nalar. Nah, kenapa seperti itu? Hal itu tentu akan mengundang reaksi. Dan apakah reaksi ini yang diharapkan oleh si pembuat video tadi, yang bernama Intan kalau nggak salah ya, yang asal dari Malaysia. Nah, kalau itu memang tujuannya adalah dia sudah berhasil membuat dia mempunyai viewer dan juga mungkin mempunyai subscriber yang cukup banyak dalam waktu singkat. Tetapi dengan tujuan seperti itu, tentu itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Kenapa tidak melihat dengan hal-hal yang sifatnya positif? Banyak kok turis-turis dari luar negeri yang datang ke Indonesia, ke Jakarta juga terutama. Itu juga mereka mereview makanan pinggir jalan, jajanan pinggir jalan. Dan hasilnya, mereka merasa kepuasan dalam reviewnya. Walaupun dalam sisi yang lain ada negatifnya, misalkan kotor lah, jorok lah, atau mungkin kurang higienis lah, atau makanannya mungkin dibilang tidak enak tampilannya, tidak sedap dipandang mata. Tapi kenyataannya dari para turis yang ada di Indonesia yang datang ke Jakarta dan mereka makan jajanan di pinggir jalan, gak ada yang masalah. Tentu saja ini adalah dari faktor kita pribadi. Pertama, niat. Mereview di Indonesia itu niatnya apa? Apakah ingin membuat satu
kegaduhan atau memang ingin membuat suatu citra yang baik. Yang kedua adalah masalah bagaimana dia bisa mereview itu dibandingkan dengan negaranya sendiri. Yang jelas sebelum dia mereview sebaiknya kan berpikir lagi bahwa di negaranya pun ada sisi-sisi jeleknya. Ya, di kota besarnya yang dianggap sebagai kota yang bagus, kota yang milenia, tetap ada sisi jeleknya. Nah, kalau mau review dengan elegan, alangkah baiknya bila dikatakan begini, misalkan, saya punya budgetnya sedikit dan saya mencoba untuk makanan-makanan ataupun hotel di Indonesia yang kelas ekonomi ke bawah. Dan kita bisa melihat apa bentuk dan hasilnya ketika saya mencoba untuk menjelajahi Indonesia, terutama di Jakarta, yang memiliki konsep misalkan pinggiran kota Jakarta atau jajanan pinggir jalan Jakarta. Ya tentu saja ini masih bisa diterima karena di situ polanya ataupun mungkin topiknya sudah jelas bahwa dia mereview lingkungan Jakarta dari sisi kaki lima atau pinggir jalan. Nah, disinilah bagaimana kita bisa mengolah kata ketika kita membuat suatu review itu sangat penting sekali sehingga tidak menyebabkan semacam kegaduhan di dalam dunia maya seperti sekarang ini. Dan netizen Indonesia sudah memperingatkan juga bahwa netizen Indonesia itu adalah yang paling kejam di dunia. Jadi jangan coba-coba untuk mereview sesuatu tanpa dengan keadilan, tanpa dengan ada alasan-alasan yang jelas, ataupun dengan pembicaraan dan ulasan yang jelas. Tentu ini akan diserang balik oleh netizen Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Pak De sampaikan hal ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.